Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Putra Andika dari kelas 3 TMMA dengan nomor induk mahasiswa yaitu 104/2028. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah analisa data statistik, di mana dengan materi distribusi frekuensi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu frekuensi relatif, kumulatif kurang dari, kumulatif lebih dari, dan ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Pertama, ini adalah distribusi frekuensi yang saya dapat dari data penduduk umur 12 sampai 25 tahun di Perumahan Gria Kenari Mas. Dan ini tabel distribusi frekuensi yang telah saya urutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu yang terendah adalah 12 dan yang tertinggi adalah 25. Sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus mencari banyaknya kelas dulu dan panjang kelas. Di mana rumus banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log n. Di mana n adalah jumlah data yang diperoleh. Jadi 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, 40 itu adalah jumlah data yang saya dapatkan. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,6021 yaitu hasilnya 6,2833 dan dibulatkan menjadi 7. Dan untuk mencari panjangnya kelas yaitu rumusnya I sama dengan jangkauan per banyak kelas. Dimana 25 dikurang 12 yaitu 25 adalah nilai data tertinggi dan 12 itu adalah nilai data terendah. Jadi 25 dikurang 12 per 6,2833 yaitu diperoleh dari banyaknya kelas dengan hasil 1,9025. Di sini telah saya dapatkan tabel distribusi frekuensi saya dari 5 sampai dengan 3 dengan jumlah total yaitu 40. Tabel distribusi frekuensi relatif. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi relatif, di sini terdapat rumus yaitu frekuensi relatif sama dengan frekuensi kelas interval per jumlah data dikali 100%. Nah, di sini saya telah mendapatkan distribusi frekuensi relatif saya dari kelas 1 sampai kelas 7. Yaitu yang kelas 1 frekuensi relatif sama dengan X sama dengan 5 per 40 dikali 100% sama dengan 12,5%. 5 itu terdapat dari tabel distribusi frekuensi yang pertama kali saya dapatkan dan 40 itu adalah jumlah data yang saya dapatkan. Jadi rumusnya yaitu tetap sama untuk sampai kelas 7 seperti itu. Dan di sini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Rumusnya yaitu untuk mencari tabel distribusi frekuensi yaitu TA sama dengan BA ditambah 0,5. TA yaitu tepi atas. BA itu adalah batas atas. Jadi tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Jadi di sini saya tepi atas saya adalah 13,5. Dari mana 13,5 yaitu saya ambil contoh di angka 13 dan ditambahkan 0,5. Jadi tepi atas saya yaitu 13,5. Dan di sini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu dengan rumus tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Saya memakai contoh dengan angka 12 di kelas 1. Jadi di mana 12
dikurang 0,5 yaitu hasilnya 11,5. Itulah tabel distribusi kumulatif lebih dari data saya. Dan ini adalah ukuran pemusatan data, penyebaran data. Dan dalam ukuran pemusatan data terdapat 3 pokok bahasan, yaitu mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau data terbanyak. Sini saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu rata-rata atau mean. Di sini untuk mencari ukuran pemusatan data rata-rata atau mean, di sini ada rumus, yaitu rumusnya adalah X bar sama dengan data banyaknya kelas per sigma FI, yaitu X bar sama dengan 710 per 40. Dari mana 710? Yaitu dari jumlah data FI dikali XI. Jadi jumlah data saya yang saya dapat yaitu 710. Dan 40 itu tadi adalah jumlah data yang saya dapatkan. Dan hasilnya X bar saya adalah 17,75. Itulah data rata-rata atau mean dari data saya. Dan yang kedua adalah ada mean atau me. Nah, untuk mencari median atau me ini ada rumusnya, yaitu median sama dengan tepi bawah ditambah banyak kelas terus dikali N per 2 dikurang F. N itu apa? Yaitu N itu adalah jumlah data, dan F besar itu apa? F besar itu adalah nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang saya dapat adalah 15,5. Di mana 15,5 yaitu 40 dibagi 2 yaitu 20, dikurang 12 dan dibagi 9. Nah, setelah itu hasilnya dikalikan 2 dan ditambah 15,5, dan hasilnya itu adalah 17,27. Nah, jadi median saya nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median saya yaitu adalah 7. Nah, yang saya dapat saya ulangi ya. TB ditambah KTB itu adalah tepi bawah ditambah banyak kelas N per 2 dikurang F per F. Nah, dimana TB itu adalah tepi bawah ditambah banyaknya kelas, N itu adalah jumlah data dibagi 2 dikurang nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi nilai frekuensi kelas median untuk mendapatkan kelas median. Nah, jadi jadi di sini saya mendapatkan kelas median saya yaitu 20. Dari mana 20? Yaitu dari 4N dibagi 2 atau 40 dibagi 2, karena jumlah data saya yaitu 40. Jadi rumusnya adalah 40 dibagi 2 dikurang 12 dibagi lagi 9. 9 itu dari mana? 9 itu dari nilai frekuensi kelas median, dan
dan hasilnya itu adalah 1,77. Nah, 1,77 ini dikali 2. Nah, habis itu oh iya benar, 1,77 dikali 2 dan ditambahkan untuk mendapatkan nilai frekuensi kumulatif itu, untuk mendapatkan nilai frekuensi kelas median yaitu adalah dengan 40 dibagi 2, yaitu 20. 20 yaitu karena di sini frekuensi kumulatifnya itu yang terdapat nilai 20 adalah kelas ketiga, yaitu dengan frekuensi kumulatifnya 21 dan frekuensinya 9. Jadi saya mengambil frekuensi yang 9. Jadi 40 itu adalah jumlah data, 40 dibagi 2 dikurang 12. Nah, 12 ini adalah nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, yaitu di kelas 2 dan dibagi tadi kelas median yang didapat dari 40 dibagi 2 itu. Nah, terdapatlah angkanya yaitu 9. Nah, setelah itu hasil dari itu ditambahkan dengan 15,5 dan hasilnya yang didapatkan adalah 17,27. Dan yang ketiga ada modus data kelompok. Nah, untuk mencari modus data kelompok ini yaitu tepi bawah ditambah banyaknya kelas dikali D1 per D1 tambah D2. Nah, dari mana mendapatkan D1 itu? Yaitu untuk mendapatkan D1 itu adalah nilai jadi rumusnya adalah TB ditambah K. TB itu adalah tepi bawah ditambah banyaknya kelas. Nah, di sini saya mendapatkan D1 itu adalah banyaknya kelas. Nah, D2 itu adalah angka frekuensi yang paling bawah. Jadi saya mendapatkan D1 saya ada 2, D1 saya itu 2 dan D2 saya itu 3. Jadi 15,5 ditambah 2 dikali 2 per 2 ditambah 3. Nah, hasil dari 2 per 2 ditambah 3 itu 0,8 ditambahkan dengan 15,5 yaitu hasilnya 16,3. Dan ada penyebaran data yaitu jangkauan atau range sama dengan X maksimal dikurang X minimal, di mana X maksimal itu didapatkan dari nilai tengah terbesar dikurangi nilai tengah terkecil, di mana saya mendapatkan data saya X maksimal saya 24,5 dan X min saya itu 12,5. Jadi hasilnya yaitu 12.
Nah, jadi sekian untuk penjelasan saya mengenai data frekuensi. Bila banyak kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Sekarang saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.